Yang belum hadir, insya Allah dalam perjalanan kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Ibu pengawas Kabupaten Banjarnegara yang hari ini bisa hadir di sini. Pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bahkan rahmat, taufik serta hidayah pada kita. Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu berkenan untuk rawuh, dan mudah-mudahan dari rawuh Bapak Ibu semuanya nanti ada sebuah pemahaman bersama kaitannya dengan hal-hal yang sudah terlaksana, mulai dari persiapan dulu UI, kemudian pendaftaran peserta didik baru barangkali nanti, kemudian ada sosialisasi penulisan ijazah, termasuk juga dengan SAS atau yang sekarang terkenal SAT, asesmen sumatif akhir tahun untuk kelas 1 sampai dengan kelas 5. Nah, untuk itu nanti kita bareng-bareng berdiskusi, barangkali tidak hanya dari saya, termasuk nanti anak libur dan sebagainya, guru dan sebagainya, kami sudah dapat jaringan dari bidang PPK agar nanti dengan sekali mengumpulkan teman-teman yang ada di Korwil tidak boleh berhenti begitu. Untuk itu, agar pelaksanaan kegiatan hari ini bisa lancar, mari bersama-sama kita buka dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkait dengan kegiatan hari ini. Di undangan itu sosialisasi penulisan ijazah, tapi banyak hal yang insya Allah nanti akan kami sampaikan. Yang pertama, untuk ijazah sampai detik ini belum sampai, ya, belum sampai. Kemudian yang kedua berkait dengan data, insya Allah sudah masuk semuanya, tinggal menunggu dan mudah-mudahan minggu depan sudah sampai. Yang kedua berkait dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru yang pertama ini, nanti jasanya menyusul ke SD, pengumuman nanti tanggal 8 Juni. 8 Juni bareng dengan SMP. Ini untuk pengumuman, ini pengumuman sekolah itu tanggal 8. Jamnya jam 10, semuanya sama. Tanggal 8 jam 10. Nah, syarat kelulusan nanti dibuktikan dengan satu, mempunyai karakter baik. Karakter baik seperti apa? Dibuktikan dengan sertifikat atau piagam karakter, sertifikat karakter. Ini. Maka karena mestinya sudah P5, mestinya gitu. Banyak yang menanyakan seperti ini, tetapi untuk kelas 6 yang sekarang belum kurikulum merdeka, sehingga masih menggunakan karakter sertifikat karakter yang tahun lalu. Kemudian mengikuti pembelajaran mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, artinya tidak ada putusnya. Oke, ini tidak ada putusnya, kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian memiliki rata-rata nilai rapor kelas 5 semester 1, kelas 5 semester 2, kelas 6 semester 1,
dan kelas 6 semester 2 hanya 4 semester. Ya, nah nilai raport itu rata-ratanya berapa? Semester 1, 2 kelas 5, 1, 2 kelas 6 dibagi 4, ketemu nilai ijazah. Nilai ijazah itu nanti nilainya tetap masih 2 angka di belakang koma, masih tetap. Nanti untuk pembulatannya nanti di sini kami perlihatkan. Nah, setelah mempunyai nilai baik, kelakuan baik, karakter, kemudian nilai raport rata-rata, kemudian ketemu nilai ijazah, baru anak tersebut dinyatakan lulus. Nah, setelah lulus nanti tidak ada SKHU, surat hasil ujian, nggak ada, karena sekarang nggak ada ujian. Adanya surat keterangan lulus atau SKL. Nah, untuk surat keterangan lulus nanti bisa diunduh di Simudi, sudah kami buatkan. Tinggal dengan mengupload nilai, dari nilai itu nanti ketemu dan akan muncul di surat keterangan lulus itu nilainya. Nah, surat keterangan lulus itu berlaku sampai dengan ijazah keluar. Simudi, Pak. Ya, di Simudi. Nanti insya Allah akan kami lihatkan gitu, Simudi. Jadi nanti sudah ada keterangannya. Bahwa surat keterangan ini berlaku sampai dengan ijazah keluar. Untuk apa? Untuk mendaftar ke lebih tinggi. iya. Ini. Kemudian yang selanjutnya, ini kaitannya dengan pendaftaran peserta didik baru, yang itu kan harus sudah ada ijazahnya. Kalau TK itu tanggal 25 kan nggak mungkin ada ijazahnya, maka terhitungnya untuk pendaftaran tetap setelah tanggal 25. Kemudian untuk akhirnya, paling akhir itu minggu kedua bulan Juli. Minggu kedua bulan Juli, karena masuknya insya Allah tanggal 17 Juli, masuk tahun pelajaran baru 2023-2024. Kemudian persyaratan untuk pendaftaran itu cukup 1 akte kelahiran, jadi anak dulu. Kemudian yang kedua umur itu umur 7 tahun. Ini batasannya 7 tahun. Batasan rendah 7 tahun. Tapi bisa 6 tahun. Bisa 6 tahun. Idealnya 6 sampai 7 tahun. 7 tahun. Kemudian bisa 5 tahun 6 bulan. Dikarenakan apa? 5 tahun 6 bulan itu harus ada rekomendasi dari psikolog, psikiater. Ya, harus mempunyai surat itu atau mempunyai keistimewaan khusus, bakat atau yang lain. Ini untuk yang jenius atau yang lain. Tapi dibuktikan dengan surat rekomendasi dari psikolog. Tidak politiknya bisa? Bisa. Ruang 6 sampai 7 tahun. Iya, sepanjang tidak politik itu bisa diupload rekomendasi tersebut. Kalau tidak dapat rekomendasi? Ya nggak bisa. Tidak bisa. Kan seleksi ijazah atau yang lain. Seleksinya adalah umur. Kalau ruangan Sama ruangan. Sama ruangan. Nanti ruangan itu menjadi juga prioritas. Misalnya SDA hanya punya ruangan 6, Rombel. misalnya rombel.
Kalau mau menerima 2 ruang, 2 kelas ya nggak bisa. Yang kedua tenaga pendidik. Ya kalau tenaga pendidiknya nggak ada, ruang kelasnya ada, yang mending nggak usah ada. Nanti akan mumet sendiri di sekolah tersebut. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan SAS yang tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 Asad. Asad. Jadwal insya Allah sudah kami kirim. Kemudian nanti setelah itu ada liburnya. Lah libur itu diperuntukkan untuk ASN untuk yang libur itu diperuntukkan untuk P3K. Ya, Khusus P3K khusus P3K. Oh. Yang lainnya masuk. PNS itu tetap masuk seperti biasa. Reanya disusul reanya. WB itu disesuaikan dengan kebijakan kepala sekolah. Tetapi walaupun di aturannya P3K itu libur mengikuti siswa, tetapi kepala sekolah harus bisa mengambil kebijakan karena musimnya pendaftaran peserta didik baru, sehingga barangkali dibikin jadwal untuk tidak libur terus. Begitu, ya, untuk P3K memang, tetapi P3K tidak boleh ada cuti, tidak boleh ada cuti. Tetapi kalau PNS boleh cuti, tetapi cutinya 1 tahun hanya diberi 12 hari. Kemudian yang tadi kami sampaikan, P3K boleh libur mengikuti siswa itu kalau minimal 50% gurunya. Kalau nomor 1 hanya 1 sama dengan kepala sekolahnya, yang lain yang lain P3K ya paling tidak libur semuanya. Aturannya dikembalikan ke kebijakan sekolah. Kok beda dengan punya? Itu ya. Berarti ini aturan kabupaten ya Pak, P3K tidak? Enggak, itu pusat. Sebenarnya untuk penulisan ijazah. Tanya Pak, Iya. ini yang untuk rapot kelas 6 itu titik masanya tanggal berapa Pak? Itu berarti sama dengan Pengumuman. Tanggal 8 berarti. Iya, tanggal 8 berarti. Soalnya kan ijazah nanti penulisannya tanggal 9. Lah sebelum ditulis mesti ikut ketemu rata-rata. Ketemu Nah, rapat Nah, desa. ijazahnya bunyinya tanggal berapa, Pak? Yang ijazah ijazah 9. Bunyinya 9 titik Juni. masanya 9 Juni. Gino rampung ya. Coba diperhatikan penulisan ijazah tahun 2023. Ini bentuk ijazahnya di atas. Dasarnya adalah peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 008. Kemudian yang kedua, bentuk ijazahnya masih sama. Ini di bawah nomor itu ada kurikulum 13 dan ada juga kurikulum merdeka. Nah, kita untuk Benda Negara belum melakukan atau menerapkan kurikulum merdeka, sehingga ijazahnya nanti ada yang kurikulum merdeka segera untuk dikembalikan. Nah, untuk penulisan ijazah ini sekolah wajib untuk membentuk kepanitiaan. Yang pertama adalah penanggung jawab, otomatis kepala sekolah. Ya, otomatis kepala sekolah. Walaupun statusnya kepala sekolah mengampu. Nah, besok ada kepala sekolah
yang mengaku karena ada kegiatan haji, ibadah haji, sehingga yang berhak untuk menandatangani adalah sekolah yang kepala sekolah yang mengaku. Jadi pengakuan dengan kepala sekolah definitif itu haknya sama. Untuk panitia itu satu kepala sekolah, dua konseptor, itu otomatis guru kelas 6 yang bisa mengonsep. Kemudian ada korektor. Ada korektor. Kemudian yang berikutnya ada penulis. Ada penulis. Nah, 4 itu nanti di bawah bimbingan kepala sekolah untuk bareng-bareng mempersiapkan penulisan ijazah dengan benar. Nah, untuk penulisan ijazah ini nanti nomor itu secara urut mulai dari data nominatif peserta DNT urut nomor serinya. Kalau sudah urut baru mulai dari lembar 1, 2 sampai lembar anak terakhir harus urut. Karena kalau tidak urut, ini data kan sudah kami kirim ke kementerian lagi. Ketika nanti ditemukan tidak urut, barangkali ijazah di kementerian dan ijazah anak yang bersangkutan tidak sesuai. Gitu. Ini harus. Maka nanti setelah Bapak Ibu itu menerima ijazah, kemudian dibagi. Tolong semuanya sekolah untuk ngecek, jangan mengandalkan dari Korwil saja, dicek masing-masing sekolah kelengkapannya seperti apa. Lembar yang kedua itu ada daftar nilai. Daftar nilai itu kalau yang A insya Allah tidak masih tetap ya. Yang B juga, yang mulok itu jangan sampai ada mulok sekolah, tetap hanya 2 mulok saja yang diakui kabupaten, yaitu mulok provinsi Bahasa Jawa, mulok kabupatennya itu Dawet Ayu Banjarnegara. Kemudian diharapkan si penulis itu harus menulis dengan penuh hati-hati, jangan sampai salah. Lebih baik ditulis dengan pensil terlebih dahulu. Ditulis lebih dahulu itu dengan pensil. Kemudian penulis dan panitia yang sudah terbentuk itu nanti harus mempelajari juknis Permendikbud nomor 00 peraturan ini yang PSKP itu 008 tentang pedoman penulisan ijazah, harus dipelajari lebih dahulu. Kemudian yang berikutnya gunakan pulpen ballpoint yang sesuai, yang bagus, yang baik. Itu biasanya menggunakan 05 mm atau berapa? 03 dan 05. Ya, nama. Tetapi nama ketika namanya panjang bisa menggunakan 03 karena nama itu nanti bocoran cukup dan sedikit. Oke, nih. Kemudian pastikan data anak itu sudah sesuai dengan akte kelahiran. Kalau ini Pak, kalau anak tersebut lahir di Wonosobo, terus dibuat aktenya di Banjarnegara, lahirnya, Wonosobo. iya, lahirnya Wonosobo.
Akta pembuatnya akhirnya ya sesuai dengan tempat lahir. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat di situ kami motor contoh angka 1 dengan nama satuan pendidikan bersangkutan menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur SD Negeri 1 Bantarwaru Kecamatan Madukarang atau bisa jadi penulisnya sekolah dasar negeri kalau itu bisa, tetapi SD Negeri 1 Bantarwaru Kecamatan Madukarang pun sudah bisa. Samakan saja. Ya. Disamakan saja. Tergantung nanti kalau disamakan kan tergantung jenenge Jawa misalnya, kalau jendek kan misalnya itu juga pengaruh itu. Yang penting dua-duanya itu bisa digunakan. Disesuaikan dengan NPSN-nya. Di NPSN itu pasti ketika ngeklik di situ muncul sekolah tersebut. Di data sekolah di profil. Misalnya 01 buat stempel lagi 01 Pak. Ya mestinya seperti itu. Nomor satunya NPSN. Tapi yang sudah membuatnya 1 terus. Terus stempelnya di mana? stempelnya yang mestinya 01. Di NPSN itu jelas profilnya, kalau di situ bunyinya 01 maka harus 01. Maka Mantrianom 1 berarti harus membuat stempel baru. Ya. Oke. Ini nomor 1. Kemudian untuk nomor 2, nomor pokok sekolah nasional. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 8 ya. Ada 8 chip. Kemudian kabupaten garis miring kota, kotanya nggak usah dicoret, biarkan saja. langsung Kabupaten Banjarnegara. Angka 5, diisi dengan nama peserta didik pemilik ijazah yang menggunakan huruf kapital. Terus jangan sampai ada titik di belakangnya, karena kemarin ada ijazah pakai titik di BKD itu mental, harus mengganti revisi penggantian kesalahan penulisan ijazah. Tanggal lahir sesuaikan dengan akte, jangan sampai beda. Kemudian nama orang tua wali, ya, di situ kan ada keterangan orang tua atau wali, ya, nggak usah dicoret, ya, misalnya Andri Haryanto, bisa yang bisa digunakan walinya juga bisa disesuaikan dengan aktenya. Misalnya Budung itu Ibu Netok, ya sesuaikan dengan nama aktenya. Aktenya misalnya Ibu Tok, misalnya Sulastri, misalnya. Itulah Budung Darmono, anak dari Sulastri, karena orang gue misalnya gitu ya. Misal. Misal contoh. Misalnya. Biasanya contoh saat dicontoh Pak. Angka nomor 8 diisi dengan nomor induk siswa pemilik ijazah pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Contohnya nomor induk siswanya berapa. Terus yang berikutnya nomor induk siswa nasional atau NISN. Jumlahnya itu ada Kalau salah ya Pak Saryono. ada 10 gitu, bersama dengan NPSN dihitung jumlah disiplin. Angka 11. Ya. Angka 11 diisi dengan nama kabupaten, kota, tempat penerbitan secara lengkap untuk ijazah dalam negeri atau di luar negeri yang berkedudukan di satuan pendidikan ijazah luar negeri atau SILN. Harus ada tulisan kap apa enggak? Iya. Titik. Iya. Biar norak kok. Iya. Dia ada.
Pastinya Pak, boleh kabupaten, boleh disingkat ke Spasi Tahun ini juga ada kan kok? ada ya. Tahun kemarin. Mana ada? Kemarin kabupaten. Setelah Banjarnegara Spasi. Banjarnegara, Spasi. Titik spasi ya. Pistolnya SPD pasti. Warga Ya, ya, spasi. Ini tidak pakai spasi, Pak. Enggak. Ini tetap nggak pakai spasi. Nah, untuk nomor 11 itu Biasa. tetap dituliskan Banjarnegara. Ya, koma tanggal 9 Juni. 1 hari setelah pengumuman. Ya, ini 9 Juni 2023. Kemudian yang nomor 12 itu sudah jelas. Nomor 13 Kistoni SPD. pasti. Ya, itu sudah jelas. Kemudian NIP itu tanpa spasi. Kemudian bagi sekolah swasta hanya cukup strip 1. Nomor 15 itu foto. Foto itu boleh berwarna, boleh tidak. Ya, warnanya hilang. Artinya warna backgroundnya merah, boleh. Tapi jangan biru. Backgroundnya ya kalau SD yang merah. Ya, kalau mau hitam putih juga nggak masalah. Kemudian dipasang sesuai dengan tempat yang sudah disediakan di ijazah. Jangan masangin sepake apa namanya tanda tangan, jangan itu. Ya nanti. Kemudian ada. Kemudian ada stempel. Ya, stempel. Nah, stempel itu yang menghubungkan antara Foto tanda dengan tanda tangan tangan. dengan foto. Itu pun jangan tembus ke rai. Jadi yang kena kemudian itu nomor 15 dan nomor 16 ada Pak. Nomor 14. Ya, nomor 14 stempel. Boleh di tanda tangan. Nah, tanda tangannya tetap di atas nama itu, nama Pak Kistoni atau yang itu. Kemudian yang berikutnya cap 3 jari. Ya, cap 3 jari kiri. Ya, biasanya kiri ya. Kiri. Tetapi ketika kirinya tidak ada, ya pakai kanan. Terkecuali. Atau ada yang tidak punya, tetap satu-satunya ya pakai. Punya tapi cuma 2. Ya, kalau yang penting ada nggak apa-apa. Itu kan hanya sidik jarinya. Ya. Itu yang nomor 16 pasal. Mata pelajaran. Ini mata pelajaran. Nomor, kemudian mata pelajarannya ada 6. Kemudian seni budaya prakarya itu yang kelompok B. Kemudian yang muatan vokal itu hanya ada 2. Lah nilai itu di belakang tanda koma itu hanya 2. Termasuk rata-rata. Nah, kalau menghitung rata-rata dari raport, jumlah rata kan biasanya ketemunya 72,495 misalnya. Maka dibulatkan menjadi 95 berarti 50. Dari 49 naik jadi 50. 49,5 jadi hanya 2. Kemudian yang 85,754 itu 85,75, bukan 85,76. Karena angka 4 itu ke bawah. Si konseptor itu harus menghitung, walaupun di Excel itu sudah benar banget, maka paling tidak harus dibuktikan dengan bukti manual menggunakan kalkulator atau dengan menggunakan hitungan biasa supaya nanti
rata-ratanya itu Bisa. sama. Ini dong. Kalau enggak, nanti yang C gak usah dikasih aja, dibuang aja. Nah, angka 8, 9, 10 masih sama dengan yang halaman depan. Ya, sampai di sini. Ini yang apa namanya? Kemudian yang ini nanti kita sesuaikan.